الرحمن الرحيم وإن تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. إلى أن قال ليخفف علم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikam beliau yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh guru Muhammad Sarni dalam kitab ini, dan beliau hendaklah meringankan akan kepedihan bala atasmu oleh pengetahuanmu dengan bahwasanya Allah Subhanahu yang mengujimu, maka qadar yang menghadapmu daripadanya, dia itu pula yang memberi sebaik-baik yang dipilihkannya. Jadi kalau kita hendak supaya nyaman sedikit menerjemahkannya, bisa kita balik. Pertama kita ambil liyukhaffifa 'alamal bala 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka. Kalau bahasa sederhananya ini pengenalanmu atau pengetahuanmu kepada Allah yang mana dia adalah yang menguji engkau, itu akan membuat ringan ujian yang diberikannya kepadamu. Semakin orang itu kenal lawan Tuhan, semakin orang tersebut pinandu bahwasanya yang menguji itu adalah Allah, maka semakin ringan dia menerima ujian tersebut. Artinya semakin orang itu ma'rifat lawan Tuhan, semakin ringan dalam menerima cobaan. Amun kita masih merasa berat dalam menerima cobaan, berarti pertama kurangnya pengenalan kita lawan Tuhan. Ya. Jadi ujian hidup itulah, ujian hidup itu bukan berarti besarnya ujian kada, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Ada orang sama-sama diuji dengan ujian yang begitu berat, tapi menyikapinya si berdua ini berbeda. Seikung sudah kenal, dia hadapi dengan sabar, seikung ini ringan dalam menerima ujian yang Allah berikan. Seikung lagi kada kenal dan dia kada sabar, maka berat, padahal sama-sama ujiannya. Ada yang seikung pada hakikatnya ini dari ujian yang Allah berikan lebih halus, tapi kada sabar. Seikung Allah berikan ujian yang begitu berat, tapi inya kenal. Justru yang lebih berat ujian ini lebih ringan dalam menerimanya. Kenapa? Karena pengenalannya lawan Tuhan, karena ma'rifatnya lawan Tuhan. Seikung kehilangan duit 100.000, 100.000 kehilangan duit nih. Cuma pinandu itu artinya apa?
kulihanku 100.000 ini karena Allah, yang memberi Allah, dan yang menghilangkan pun karena atas kehendaknya. Orang pinando akhirnya apa? Ringan menerima kehilangan duit 100.000 tuh. Seikung ada juga kehilangan duit 50.000. Cuma kada pinando nih lah, kada pinando. Ajar aku uyuh bana seharian begawi usahaku nih. Kulihan 50, bulik-bulik hilang pulang. Hah? Padahal tuh nalah gandalan mana kehilangan 100 kah, kehilangan 50 kah? Kehilangan 100 kalau lah. Cuma yang 100 ini pinando, kemudian inya menyikapinya dengan sabar, seikungnya yang kehilangan 50 ini kada sabar, sehingga menyikapinya merasa barat. Nah, artinya apa? Ujian itu ternyata bukan besarnya yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menyikapinya. Namun kita bisa menyikapinya, insya Allah seganal apapun ujian yang Allah berikan akan ringan dihadapi. Nah, ya asal anunya apa? Asal pinandu. Wah, kemudian sabar pulang. Itu bang intinya ya kalau lah. Nah, jadi orang yang bujur-bujur sudah ma'rifat itu, makanya diantara keutamaan orang-orang sudah ma'rifat apa? Tidak merasa sedih dan tidak merasa takut. Wali-wali Allah, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi bagus, nah, bagus benar kaitunya. Jadi kada bisa merasa diberikan ujian itu, oh hidupku ini sudah kehendaknya Allah. Dia yang memberi, dia yang menguji, dia yang memberi, dia yang mengambil. Ya kalau lah atas kehendaknya sudah dah. Amun sudah menyerahkan kepada situ, gonol kayak baja ujian, oh ringan baginya. Api menyakala pinandu biar kehilangan duit 1.000 rupiah gin abot. Ya kalau lah. Nah, maka pulang ujar Ibnu Athaillah apa? Falladzi wajahat kat minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Dia yang menghadapkanmu dengan suatu takdir, suatu kejadian nih. Bahwasanya inya sidin hendak menampakkan sebaik-baik pilihan sidin. Kita ini terkadang mendapatkan ujian hati ini barat, padahal ujian yang Allah berikan kepada kita itu bagus bagi Allah dan bagus untuk kita, meskipun kita menerimanya terkadang sakit hati. Ya kalau lah orang tuh anak sugih, ulun guru sudah begawi siang malam bepanas bahujan, kenapa kada sugih-sugih? Nah, padahal kada sugih itu pilihan siapa? Pilihan tuh bisa jadi ujar Tuhan nyawa karena amunnya sugih kada ingat lagi lawan unda. Hah? Ya kalau ulun gore hanya kawin 2 hari 3 hari dicerayakannya. Nah, ujar Tuhan nyawa inilah karena amunnya bujuran perkawinan belawasan timbulnya begana di sana, timbulnya kada lagi datang ke majelis unda. Nah, ya kalau akhirnya napa? Bagusan pilihan mana? Bagusan pilihan Tuhan kah? Bagusan pilihan kita kah? Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Terkadang kita ini membenci sesuatu kejadian padahal kejadian itu lebih baik untuk kita. Pilihan Tuhan itu lebih baik daripada pilihan kita. Meskipun pada kenyataannya pedih awalnya kita menerima. Ya kalau lah kehilangan duit tuh, baguslah. Tapi ujar Tuhan amun nyawa tuh nalah ada duit banyak timbulnya tukarakan sesuatu yang kada baik. Nah kada baik Allah lalu dihilangkan oleh Tuhan. Kenapa? Hendak menampakkan pilihan Tuhan bahwasanya pilihannya itu lebih baik untuk kita. Nah mudah-mudahan kita ma'rifat berataan ya kalau lah. Pokoknya jangan tapi pindah banyak protes gitu ya. Ya kalau lah jangan pindah banyak protes. Orang yang banyak protes itu tanda kurangnya pengenalannya lawan Tuhan. Nah, sedikit-sedikit memprotes lawan Tuhan. Apa ya Allah? Hai. Apa salah ulun ini banyak mana cobaan hidup. Nah, enak ada yang hilang lah, ini yang hilang lah ya Allah lah. Nyakit lah macam-macam. Nah,
Amun orang bujur-bujur sudah pinandu, insya Allah ini akan menerima segala cobaan tersebut. Kenapa? Tidaklah Allah memberikan suatu cobaan kecuali Allah hendak mengangkat derajat seseorang tersebut. Hendak diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita suratan diberikan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Asal pinandu, pinandui bujur-bujur. Nyalah pinandui bujur bujur. Sudah pinandu tuh nyaman nam sudah. Nyaman insyaallah. Yang alih ini ada pinanduan padahal sudah dipadahkan, sudah dipinandukan, sudah diparaki, tapi kada mau sampai-sampai. Memang hidayah juga bang ya Allah. Kemudian lagi kita bacalah penjelasannya. Bala dan musibah yang menimpa atas hamba seperti sakit, fakir, kehilangan harta, kematian dan sebagainya, itu semuanya adalah daripada Allah. Ditentukannya pada masa azali dan dilakukannya apabila sampai waktunya. Nah, sudah ditentukan di masa azali. Masa azali itu masa terdahulu, bahkan sebelum alam semesta ini ada, sudah Allah tulis seberataan apa yang akan terjadi. Termasuk bahagia kita, sakit kita, nikmat kita, bala kita, sudah ditulis. Makanya kan Nabi menyebutkan apa? Ketika kita Nina masih di dalam parut ibu, masih sekumpalan daging, sekumpalan darah, sekumpalan daging, kemudian ditiupkan ruh, ujar Nabi, tsumma yu'maru bi arba'i kalimat. Diolah ini membuat 4 perjanjian. Bikata birizkihi wa amalihi wa ajalihi sakiyun au ba'idun. Inya hidup bahagia kah, sengsara kah, sudah berteken. Rizkinya sekian, sudah diteken. Malaikat tuh membawa kontrak, sudah membawa kontrak. Bahkan surga lawan neraka kita kan sudah diteken. Mudah-mudahan masuk surga berataan. Ya, sudah diteken. Nyawa kena ujar Allah, ujar malaikat nih membawa daftar tuh. Lahir di alalak, siapkah? Inggih. Nyawa kena kawin lawan si ano, inggih. Nyawa kena gawian nyawa ini, inggih. Teken, keluar, keluar. Jadi malaikat, oh nyawa Sulai kawin 2 kali aja kena, inggih ya Samsul. Berapa kali itu Samsul? 2 kali kah sudah? 2 ke 3 kah sudah? 2 kah Sul? Berapa kali? 2. Nah habis sudah berarti jatahnya. Kata mudah-mudahan 3 kali sudah. Sudah diteken berataan. Makanya kita dalam rukun iman itu wajib percaya kepada qada dan qada itu ajal kita, amal kita, rizki kita sudah dicatat berataan. Ketika terjadi qadar, isuk inilah kita kada tahu lagi apa yang terjadi lah. Di Lauhil Mahfuz sudah tertulis dah si fulan bin fulan ini. Kita pas terjadi qadar ngarannya. Makanya kita dilarang mengucapkan idza asabaka syai'un la taqul lahu, ujar Nabi. Kalaunya menimpa sesuatu khususnya yang kada baik, jangan engkau sekali-kali mengucapkan kalimat jaka, seandainya. Kenapa? Fa innahu taftahu babas syaitan, maka karena sesungguhnya ucapan itu membuka pintu syaitan. Artinya apa? Orang itu kadang menerima lawan ketentuan Tuhan. Tapi kayak ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ucapkanlah setiap sesuatu yang menimpa itu, ini adalah ketetapan Allah dan apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Kita tahu umpama ya Allah tulak ke majelis membawa sandal hanyar, harga berapa? 500 juta. Bulik dari majelis hilang sandal 500 juta. Lalu tuh ucap bahaya, jakanya pakai sandal japit aja tadi ya. Itu sudah membuka pintu syaitan. Artinya apa? Kada menerima lawan ketetapan Tuhan. Amun sudah hilang sandal yang 500 juta tuh biar sudah. Ya kalau lah.
Ada orang ke majelis gitu jangan. Tiba-tiba rubuh kendaraan, rusak kendaraan ya. Jangan tahu kada tulak dari ke majelis jangan. Artinya inya berucap kada jaka tahu jangan tuh ucap apa itu adalah sudah tanda inya itu kada menerima lawan ketetapan Allah. Jadi punya terima amun sudah terjadi itu kayak Pak qadarullah wa masya fa'al, dalam hati kita sudah yakini ya Allah ini pang sudah takdir pian, ini pang sudah ketetapan pian, dan insya Allah ketetapan pian ini baik bagi pian dan bagi ulun. Itulah orang-orang yang sudah ma'rifat, itulah ciri-ciri orang yang beriman lawan Allah. Mudah-mudahan kita sebenarnya termasuk orang yang beriman kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Sampai Nabi menyebutkan apa? Sampai Nabi menyebutkan di dalam hadis yang tadi, ada orang begawi la ya'malu amal al-jannah, inya melakukan gawian-gawian surga hatta yakunu bainu wa bainaha illa dhira. Di dunia ini nah ujar Nabi, inya tuh menggawi gawian akhirat, gawian-gawian surga, ibadah siang malam. Sampai ujar Nabi jarak antara inya tuh lawan surga tinggal 1 dira, nah semeter, arak pandai lagi masuk surga. Cuma di akhir hayat napa? Di akhir hayat menggawi, tetapi Allah mencatatnya sebagai penghuni neraka. Kemudian di akhir hayat inya menggawi ahli kegawian-gawian neraka, timbul masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya ujar Nabi apa? Ada orang yang gawiannya maksiat aja, gawiannya gawian yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka, sampai jaraknya atau lawan neraka sisa 1 meter. Cuman apa? Allah mencatat inya sebagai penduduk surga, di akhir hayatnya inya bertaubat, timbul dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Surga dan neraka kita kan sudah ditetapkan. Nah, sudah ditetapkan. Makanya Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj pernah beliau ditampaikan dalam riwayat lain malaikat yang menampaikan nama-nama umat sidin yang akan masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Kemudian menangis sebisa-bisanya 3 hari 3 malam sidin menangis bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hendak benar supaya umat-umat sidin yang dicatat di neraka itu dimasukkan ke dalam surga. Sampai melihat waktu itu sahabat-sahabat Nabi kada pernah keluar dari rumah, kenapa? Beelang diketok oleh Sayyidina Abu Bakar, tok. Ya Rasulullah, kenapa pian ya Rasulullah ketok? Melihat Sayyidina Abu Bakar menjinguk dari jendela, ternyata Nabi masih dalam keadaan sujud. Kemudian tempat sujud sidin basah dengan banyu mata sidin. Bulik Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan menangis, bertemu lawan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kenapa pian menangis? Apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Aku melihat Rasulullah dari semalam menangis sejak basah tangisan sidin, basah sujudan sidin, maka sidin menangis. Datang pulang Sayyidina Umar ke dalam rumahnya, mengetok, ada dibukai Nabi. Sampai terakhir Sayyidina Umar pun menangis, kemudian mendatangi anak sidinnya itu Siti Fatimah radhiyallahu an untuk membujuk supaya Nabi ampih menangis. Kemudian Nabi menyebutkan, kenapa? Ujar Nabi, wahai Fatimah, kenapa jadi aku menangis? Karena aku dinampakkan umat-umatku mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Aku menangis dan sedih, kenapa? Karena menyedihi daripada umat-umatku yang akan masuk neraka. Ini yang ku sangisi, ini yang ku sedihi. Nah, saking sidin itu prihatin lawan kita, sedih lawan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghibur sidin, ya Allah. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang bisa menghibur sidin, mengolah sidin bahagia itu barang. Jangan sampai kelakuan kita mengolah timbul sidin tambah sakit hati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik berataan, hidayah berataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita bacalah. Maka siapa-siapa yang mengetahui bahwa
bala dan musibah itu daripada Allah sendirinya, ia dapat damai dan lapang hati. Bahkan hendaklah ia menyangka baik dengan Tuhannya, bahwa apa yang dilakukan Tuhan atas dirinya adalah semata-mata kebaikan baginya, karena dia bersifat pengasih dan penyayang dan maha bijaksana, memilihkan pemberian kepada hambanya apa yang lebih tepat ia diberikan, yang lebih patut untuknya. Nah, Guru Sarni inilah orang yang sudah pinandu bahwa bala dan musibah itu dari Allah, maka hatinya akan damai dan ikhlas. Kemudian tugas kita apa? Baik sangka lawan Tuhan. Jangan sampai kita ini buruk sangka lawan Allah. Apa ya Allah ulun ya Allah, siang malam sudah ya Allah nah meminta kada pian kabulakan aja lagi. Nah, kada sayang ka pian ulun. Oh, ya Allah lah, itu orang yang buruk sangka. Ya Allah ulun sudah meminta pian tengah malam sudah mengetuk lawan pian, tapi pian kada mengabulakan. Inggih ya Allah ya terserah pian, ulun menerima segala takdir pian. Oh, itu orang tuh ya kalau lah. Nah, makanya dahulu rancak kita mendengar kenapa ketika kita berdoa ada orang ahli tasawuf, ketika ujar orang aku berdoa dan dikabulkan aku gembira sekali, tapi ketika aku berdoa kada dikabulkan aku gembira 10 kali. Berdoa itu lebih gembira kada dikabulkan daripada dikabulkan. Ya Allah ulun hendak ini kabul, gembira sekali ya aku ujar orang tuh. Tapi ya Allah ulun hendak ini kada kabul, lebih gembira lagi. Kenapa? Ketika aku nila memohon ke kabul kalau pina itu di atas didasari oleh kehendakku hawa nafsuku. Tapi ketika aku memohon dan kada kabul, aku yakin itu murni daripada kehendaknya Allah. Makanya aku lebih senang atas kehendak Allah daripada kehendakku. Jadi banyak-banyak berdoa. Amun kada kabul, biar aja. Lebih senang kada dikabulkan daripada kenapa? Bukan kada menyenangi terhadap apa yang dikabul, kada menyenangi terhadap kehendak Allah, berusaha bahagia terhadap ketetapannya meskipun kada sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang berdoa kada kabul lah ya Allah. Guru aja 10 tahun sudah aja kada baanakan aja lagi bini ulunnya, napa kawian ulun ni jan pina kadaan aja lagi nah, kada ayo aja jurang santai aja ya kalau seberataan takdir. Ulun guru aja saban malam sudah berusaha, siang malam berhujan kada dapat lagi rezeki. Nah, amun orang sudah pinandu insyaallah akan ringan dalam menerima segala ujian. Nah, nyaman, bawa bahagia ya Allah lah. Jangan tapi bina banyak pusang hidup di dunia ini. Belajar dari guru Amang Samsul. Nah, Amang Samsul ini pina peneng-penengnya tulak monjon juga wiannya. Ya Amang Samsul, bulik-bulik bawa iwak, bulik-bulik bawa iwak di sini hakun behirang. Awak berhirang, napa sih ada apa-apa, yang penting hati senang, bagusnya deh. Ya kalau lah, walaupun orangnya kada sing bibinian aja lagi, 2 kali aja pang dicatat Allah Taala. Ayo guru, insyaallah mudah-mudahan habis ini Amang Samsul dapat jodoh-jodohnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita seberataan diberi taufik, berataan hidayah, berataan amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi alimal hal ilaika wajhatul amal. Ya Allah, pian yang tahu segala keadaan, pian yang tahu segala keadaan. Ilaika wajhatul amal, kepada piannya lagi ulun lemparkan segala harapan. Ya Allah, pian yang tahu inilah kehidupan ulun ini baiknya kayak ini, ulun serahkan lawan pian. Pian ya tahunya rizki ulun ni sekian, ulun serahkan lawan pian. Ulun ni na pian ni na tahu ulun ni berjodoh kah masih ada kah lagi, ulun serahkan lawan pian.
Amun sudah menyerahkan lawan Tuhan, ya kalau menerima lagi, inggih ya Allah, ulun terima segala apa yang pian tetapkan dengan lapang dada dengan ikhlas. Amun sudah kaya itu pian masya Allah. Barat nang kayak apa ujian di dunia diterima batarusan. Jangan galau ya kalau lah, jangan galau. Kada jadi kawin, kada usah galau. Kada jadi kawin merajuk. Anu guru aja sangkal lulun jar, paksa ulun apa hijrah aja. Kalau usah galau-galauan ya kalau lah, bapak digalauakan. Tapi kada bapak menata hati guru aja, manusia. Ya kalau lah manusia ada bapak sakit hati itu kada bapak, cuma jangan belawasan. Ya kalau lah. Jangan belawasan. Ini sakit hati belawasan, apalagi sampai ampih majelis gara-gara jadi kawin buka. Ulun gue kada hendak hadir majelis pian. Kenapa? Amun masih ada si anu tuh datang nih majelis pian kada hendak ulun melihat muhanya jar umay. Bahari jurung bersayang-sayang. Kada ini kisah aja nih lah, kisah aja. Bahari bersayang-sayangan di WA. Wah ya ini melihat muhanya aja anak muak lun guru aja. Ada lagi saya kadida itulah kadida insyaallah. Mudah-mudahan kadida di sini ya Allah lah. Di majelis luar ada bang, di luar di sini insyaallah damai berataan, pinandu berataan. Amin ya rabbal alamin. Man dhanna infika kalutfi an qadarihi fadzalika likusurihi nazarihi wallahu alam. Insyaallah kita sambung di pengajian yang saya minta maaf, minta halal, minta redha kalau ada yang kada baik.